Ya, selamat pagi Pak Bobi. Selamat pagi Pak Andi. Ya, selamat pagi juga Ibu. Selamat pagi Pak. Ya, pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ibu pendamping yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan saya melaksanakan percakapan pasca observasi supervisi akademi. Ya, baik Pak Bobi. Iya Pak Andi. Terima kasih telah menyempatkan waktunya datang ke sini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Andi sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik ya. Baik. CGP-nya gimana Pak Andi, lancar? Alhamdulillah lancar dan selalu tetap semangat ya. Mantap ya. Dan mudah-mudahan Pak Bebi juga bisa ikut CGP ya. Insya Allah. Bu, salah ikut. Iya, bagus sekali Bapak ya. Siap. Baik, Pak Bebi terima kasih telah menyempatkan waktunya ke sini. Ya. Adapun tujuan saya memanggil Pak Bebi ke sini yaitu untuk melaksanakan percakapan pasca observasi supervisi akademik, yang mana tujuannya yaitu untuk mengevaluasi dan juga refleksi terkait dengan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Pak Bebi di kelas 11 TKJ 1 kemarin. Ya. Ya baik Pak Bebi, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan kemarin proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Pak Bebi. Baik, bagaimana perasaan Pak Bebi setelah diamati atau disupervisi oleh saya kemarin? Perasaan ya mungkin agak sedikit grogi Pak Andi ya. Ya nama juga manusia gitu ya. Biasanya nggak di supervisi, kembali supervisi, jadi suasananya agak berbeda. Namun itu justru malah menambah motivasi saya gitu ya Pak Andi untuk mengajar lebih baik lagi, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Bebi. Tetapi setelah saya kemarin amati proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Bebi itu sangat luar biasa sekali. Karena saya lihat anak-anak juga gitu sampai tertarik ketika Pak Bebi melaksanakan proses pembelajaran, dan saya juga enak gitu melihatnya. Ya, mungkin boleh cerita sedikit Pak Andi. Ya boleh Pak Bebi. Waktu di kampus dulu saya aktif di UKM teater gitu. Jadi tahu bagaimana cara mengatur kondisi panggung gitu kan. Belajar menjadi sutradara, aktor, apalagi gitu. Jadi saya terapkan di kelas gitu, di sekolah. Itu bagaimana kita ini guru ini sebagai sutradara atau sebagai aktor gitu ya. Dan juga anak-anak itu sebagai penonton ataupun bisa juga sebagai aktor, seperti itu. Jadi ya itu yang membuat mungkin Pak Andi betah gitu ya. Iya. Seperti itu. Ya baik, terima kasih, sangat luar biasa sekali jawabannya. Dan selanjutnya Pak Bebi, proses area pengembangan apa yang telah dikembangkan oleh Pak Bebi kemarin dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas TKJ 1? Yang pertama mungkin dari segi perencanaan ya Pak ya, perencanaan pembelajaran gitu. Nah dari perencanaan itu harus matang dari segi pengetahuan siswa. Bagaimana misalnya kemarin kan saya mengajar menganalisis naskah drama gitu. Apakah anak dari segi pengetahuan itu paham tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik seperti itu. Nah itu dari perencanaan yang matang, terus pelaksanaannya dari media pembelajarannya seperti itu ya. Bagaimana caranya bisa menarik siswa dan tentunya dievaluasi di akhir penilaian seperti itu. Dan yang menjadi daya tarik siswa gitu ya, saya kasih naskah saya sendiri Pak Andi. Waktu itu ada 3 kelompok, saya bagikan tiap kelompok itu berbeda naskah. Pertama ada naskah Kadita gitu ya, yang di itu Rocky dulu. Iya, yang dimonologan ya. Monologan, terus ada naskah Nawang Wulan, dan terakhir itu kemarin itu naskah Sangkuriang ya. Karena ada 10 karya Pak Andi saya gitu. Hebat sekali, sangat luar biasa sekali, karena itu salah satu proses Pak Bebi menjadi guru yang kreatif ya. Insya Allah Pak Andi. Iya, karena selain dari naskah yang dibuat oleh Pak Bebi tersebut, saya lihat juga dari media pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Bebi itu sangat bagus kemarin. Saya lihat di tayangan slide ya, ada percakapan Pak Bebi sendiri gitu direkam kemudian disaksikan oleh anak-anak.
anak itu sampai tertarik gitu, Iya. sampai Kita ngomong berdua gitu ya sama iya terpana. ngomong berdua sama di layar padahal itu prosesnya itu rekaman dulu seperti iya. itu baru disusun. Ya, terima kasih Pak Bebi. Nah baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Bebi nih. Sejauh mana keberhasilan pengembangan kompetensi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Pak Bebi kemarin? Kalau secara matematis gitu ya, secara matematis 98% alhamdulillah sudah tercapai. Namun 2% yang lagi ini ada dalam proses pembelajarnya. Misalnya yang pertama 1%-nya itu dari pribadi siswa gitu ya. Apakah siswanya itu aktif atau pasif gitu ya. Misalnya kalau aktif ya alhamdulillah gitu ya. Kalau pasif kenapa nih anak-anak ini diam gitu ya di kerjaan kelompok, atau apakah ada masalah gitu ya. Nah itu juga seorang guru itu harus mungkin mencari tahu anak ini kenapa sih gitu ya. Bisa saja kepada wali kelas gitu ya, atau kepada teman-temannya. Jadi kita sebagai guru itu tahu memposisikan diri anak ini seperti bagaimana. Dan selanjutnya yang 1%-nya lagi anak-anak itu malu gitu ya tadi, malu ataupun takut untuk tampil, takut untuk menjawab pertanyaan. Jadi keterampilannya itu kurang gitu di sana. Nah itu termasuk juga PR saya mungkin sebagai guru, bagaimana cara siswa itu harus aktif. Terutama misalnya kalau dalam segi ini kemarin saya juga sudah sebagai beberapa kelas bahwa siswa itu takut salah untuk menjawab pertanyaan. Gitu. Terus saya kasih motivasi kenapa gitu ya. Jangan takut salah gitu. Karena kan nggak gini gitu ya. Pak ini kamu salah jawabannya. Saya nilainya 0. Nggak seperti itu kan. Ya mungkin kita kalau jawabannya salah kita luruskan gitu ya. Kalau misalnya bisa saja ke rekan yang lain, misalnya, jawabannya itu kurang tepat gitu ya, bukan salah gitu seperti itu. Iya, bagus sekali, sangat luar biasa jawaban Bapak, karena kemarin saya menyaksikan juga ketika anak yang kurang pasif tersebut sempat oleh Pak Bebi diarahkan ya, ke kelompok lain seperti itu, sehingga anak tersebut kembali bisa aktif dalam proses kelompoknya. Iya, betul. Nah, baik Pak Bebi nih, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira ada kendala apa atau hambatan apa yang Pak Bebi rasakan di dalam proses pembelajaran kemarin? Karena kan itu ada anak yang 2% kurang pasif gitu. Iya, dari segi pengetahuan aman kan ya. Nah, dari segi keterampilan gitu yang menjadi kendala waktu saya mengajar drama kemarin. Contohnya pertama tadi takut salah. Terus yang kedua dalam presentasi ini. Dalam presentasi si anak itu terfokus pada teks gitu ya. Nah, jadi kalau dalam dramaturgi gitu ya, kalau kita sedang tampil di depan gitu ya, yang itu mata itu kita harus mengajak audiens gitu, mengajak audiens untuk berinteraksi. Kalau di kelas ya anak-anak presentasi memaparkan materi gitu ya, supaya masuk ke audiens. Nah itu yang jadi kendala itu karena kita sadari juga gitu, kalau anak di depan itu semuanya berani gitu, tapi kalau tampil sendiri anak-anak kadang gak berani atau gimana seperti itu. Nah, itu mungkin tantangannya seperti itu. Iya, kendalanya. Ya bagus sekali ya. Mudah-mudahan dengan motivasi Pak Bebi terus terhadap anak tersebut bisa menjadi anak tersebut aktif kembali ya. Jadi kita jangan bosan-bosan ya untuk memberikan motivasi terhadap anak. Baik, ini untuk pertanyaan yang terakhir Pak Bebi. Kira-kira rencana tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh Pak Bebi agar anak tersebut bisa berpartisipasi aktif kembali dalam proses pembelajaran? Yang pertama mungkin kita harus memperbaiki gitu ya, karena setiap hari itu kan kita mengajar, kita selalu evaluasi gitu ya, dari segi perencanaannya dulu gitu ya, terus pelaksanaannya dan yang terakhir evaluasi gitu ya, bagaimana ketercapaian anak gitu. Dan selanjutnya saat proses pembelajaran gitu ya,
mungkin di awal nanti akan memberikan motivasi kepada anak bahwa misalnya jika Bapak memberikan pertanyaan, ya, jadi siswa itu harus menjawab dengan perasaan tidak takut salah gitu. Iya. Ya, jadi jangan takut salah gitu ya. Nah, selanjutnya dari media pembelajaran, insya Allah lebih menarik lagi gitu ya, karena sekarang kan ada Canva gitu ya, Pandi. Iya. Media Canva itu ternyata luar biasa bagus sekali. Kemarin juga saya editing di Canva gitu. Jadi bisa berinteraksi dengan layar di InFocus, Slide, ya, di InFocus. Jadi slide gitu ya. Dan selanjutnya memotivasi anak dalam kerja kelompok. Mungkin karena yang tadi Pak Andi sudah katakan bahwa siswa yang misalnya tidak aktif, misalnya dikasih tugas ke kelompok lain, nah jika sudah kembali lagi ke kelompoknya, maka mungkin siswa itu akan memberikan jawaban atau apa gitu yang tidak ada di kelompoknya. Mungkin itu insya Allah menjadi lebih baik lagi untuk pembelajaran. Terima kasih atas jawabannya, sangat luar biasa sekali ya. Dengan apa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Pak Pebi ke depannya. Ya. Terima kasih, itulah tadi pertanyaan pasca observasi supervisi akademik yang telah dilaksanakan oleh Pak Pebi. Dan kemudian saya rasa ya, evaluasi untuk Pak Pebi karena mungkin sudah dipersiapkan ya, direncanakan dengan baik, dimulai dari administrasi pembelajaran, dari mulai RPP syllabus dan yang lainnya, itu sudah lengkap sekali kemarin. Kemudian juga dengan proses pembelajaran melalui media pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Pebi kemarin ya, itu kira-kira apa tuh ya model pembelajarannya? Model pembelajarannya itu Pendekatan saintifik ya kayaknya. PJBL, karena kalau PJBL itu harus membutuhkan waktu yang lama. Iya. Karena berbasis masalah saja. Iya. Dan saya berharap Pak Pebi bisa memberikan ilmunya terhadap guru-guru lain, Ya. supaya guru-guru bisa meniru dan membuat model pembelajaran seperti yang telah dilaksanakan oleh Pak Pebi. Ya, apalagi kalau membuat sebuah produk ya. Iya. Insya Allah nanti adalah video anak sedang berdrama. Iya. Karena itu mungkin modelnya itu PJBL. Terima kasih Pak Pebi atas waktunya. Siap. Mudah-mudahan kedepannya Pak Pebi lebih kreativitas lagi ya untuk berkaryanya, dan mudah-mudahan novelnya segera beres. Oh iya. Agar siap. saya bersama Segera Ibu launching. segera launching dan bisa melihatnya, bisa membacanya. Siap. Ya, terima kasih Pak Pebi ya. Ya, atas sama-sama, waktunya. Pak. Ya. Silahkan Ibu. Oh iya, saya mau tepuk tangan dulu. Selamat ya untuk Pak Andi yang sudah menyelesaikan rangkaian supervisi akademik berbasis coaching, khususnya di segmen pasca observasi ya Pak ya. Iya. Nah, yang kita tahu rangkaian supervisi akademik ini kan ada pra-observasi, sudah dilakukan sebelumnya. Saya juga sudah lihat videonya. Kemudian observasi ya Pak, yang terakhir sekarang ini pasca observasi. Secara umum, saya sudah melihat Pak Andi luar biasa ya. Pasca observasi ini kan ada 3 langkah lah yang harus dilakukan. Yang pertama, Pak Andi bertanya apa yang ingin dikembangkan, kemudian sampai perasaan Pak Andi bertanya ya. Kemudian tadi saya melihat Pak Andi bertanya juga apakah sudah sesuai dengan tujuan yang dikembangkan, seperti itu ya. Bapak juga Koci sudah menceritakan perasaannya, kemudian area pengembangannya, kemudian dalam pasca observasi juga memang harus disampaikan hasil pengamatan supervisor ya. Pak Andi ini kan supervisor gitu ya kemarin, bertindak sebagai supervisor. Nah Pak Andi saya lihat juga tadi menyampaikan catatannya meskipun tidak selalu berurutan ya. Pertama menanyakan dulu area pengembangan, kemudian catatan, tapi nyambung seperti itu. Kemudian yang terakhir juga ditanyakan rencana tindak lanjut ya Pak ya.
apalagi yang ingin dikembangkan, rencana Koci ke depan. Jadi fokusnya memang di PI 5 ini, fokus saya itu adalah menilai keterampilan coachingnya Pak Andi. Kita tahu Pak Andi ini sedang belajar di pendidikan guru penggerak ya Pak ya. Nah, secara keseluruhan saya hitung tadi, pertama saya biasanya di poin 2 dulu. Nah, ditunggu, memenuhi ini ada 5-6 poin, diubah lagi seperti itu Pak. Udah luar biasa ya. Kalau misalnya mau dibandingkan dengan para psikolog, mereka berapa tahun belajar gitu ya kuliah supaya lulus untuk menjadi coach. Kita hanya belajar 3 putaran ya Pak ya di pendidikan guru penggerak. Jadi saya harap ke depan Pak Andi semakin termotivasi lagi untuk lebih mempelajari gitu ya tentang coaching ini, tentang keterampilan membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang lebih tertata, lebih apik ya, sehingga ke depan bisa lebih berbagi seperti itu ya Pak ya, lebih mampu mengoptimalkan kompetensi koci di depan nanti ya Pak Andi ya, agar lebih baik. Saya pun banyak belajar dari Pak Andi dan Bapak. Sangat memotivasi, sudah saya rekam dan insya Allah nanti mungkin saya pun akan replika di sekolah saya. Mohon doanya. Siap, Iya. Itu ya Pak Andi cukup ya, luar biasa. Semangat ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu pendamping yang sudah memberikan refleksi kepada kami berdua, dan mudah-mudahan ini menjadi saya untuk selalu tetap semangat ya Ibu. Semangat Pak Andi. Semangat, Bapak semangat daftar Pak. Salam, siap. Iya, soalnya kita sepakat ya, ilmu di pendidikan guru penggerak ini seumur hidup loh insya Allah kita pakai. Iya. Baik, terima kasih. Itulah tadi proses percakapan pasca observasi supervisi akademik yang telah dilaksanakan oleh saya selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.